Perkenalkan, nama saya Fitriani, SPD MPD, SMP Negeri 03 Poliang, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana nanti saya akan berbagi pemahaman kepada kepala sekolah, rekan sejawat tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 03 Poliang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini izinkan saya sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 03 Poliang. Ini merupakan tugas saya di guru penggerak, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan ini, dan teman-teman Bapak Ibu sekalian juga saya mengucapkan terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk bersama kami di sini. Untuk mempersingkat waktu, dalam kesempatan ini saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan atau arahan kepada Bapak. Dipersilakan. Layar Ibu Fitriani SPD MPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9 pada modul 1.4 ada juga elemen yang harus dilakukan, yang harus diikuti, yang harus menjadi dimensikan bersampaikan kepada teman-teman tentang budaya positif. Sekiranya nantinya materi yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua, dapat mengambil hal-hal positif yang nantinya akan kita terapkan di kelas kita, di sekolah kita, baik sesama siswa, sesama guru, dan tentunya semua warga sekolah. Saya kira itu sambutan atau selama ini mewakili pimpinan, sekaligus saya membuka kegiatan eliminasi pemaparan budaya positif oleh Ibu Fitriani di SMP Negeri 03 Poliang. Terima kasih banyak Pak atas mewakili Bapak Kepala Sekolah. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, jadi dalam kegiatan ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru tidak asing lagi, karena pernah tahun lalu Pak Adi juga melaksanakan hal demikian, di mana beliau menjelaskan tentang budaya positif. Jadi sebelum saya memasuki daripada modul ini, saya ingin dulu bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, kita bahas dulu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu Guru dari pertanyaan ini. Sebentar, yang pertama kita akan bahas tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju, dan mungkin bisa diberikan alasannya? Mungkin saya persilakan kepada Pak Ardi dulu. Pak Ardi, silakan Pak. Jadi masalah hukuman dapat disiplin anak ya. Jadi pada dasarnya pelaksanaan itu teori-teori itu mungkin akan tergantung kepada di mana tempat itu dilaksanakan. Karena bisa jadi teori yang kita dapat akan mengalami perubahan di mana tempat itu dilaksanakan. Misalnya ini kalau hukuman dapat disiplin ya. Pada teori seperti sebenarnya itu hukuman tidak diperbolehkan lagi, ya. Karena kenapa? Karena dengan hukuman bisa jadi hukuman bersifat ini ya, bersifat fisik, maksudnya bersifat fisik, justru
dapat membuat anak atau siswa mengalami kesan semacam trauma, tapi ada secara psikologis bisa menghambat perkembangan siswa tersebut. Jadi saya bukan tidak setuju, tapi mungkin kurang tepat jika hukuman dalam hal bersifat fisik dapat mendisiplinkan anak, karena ini adalah faktor eksternal, bukan faktor internal dari siswa untuk mau merubah diri sendiri. Ya, karena dia takut dihukum sehingga dia terpaksa untuk melakukan yang disampaikan oleh orang tersebut. Jadi motivasi eksternal yang ada, bukan motivasi internal dalam diri untuk melakukan perubahan. Ya, terima kasih banyak. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Ardi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi setuju apa tidak setuju, saya terserah pada Pak Ardi. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Bu. Ini yang pertama kali saya hadapi tentang hukuman. Kita ada 3 itu, ada berupa hukuman, ada sanksi, ada konsekuensi. Kita belum bisa membedakan itu. Yang mana hukuman, sanksi atau konsekuensi yang seperti ini. Nah, kalau hukuman itu sudah tadi disampaikan oleh Pak, kayaknya kalau bagi siswa itu diberikan hukuman sesuai dengan apa namanya itu kadar pelanggarannya. Seperti itu juga. Kalau dihukum siswa pelanggar itu bukan barangkali hukuman, tapi mungkin bisa masuk dari sanksi atau bisa masuk dari konsekuensi. Ini kamu bisa membedakan Bu, barangkali bisa dijelaskan. Ya, sebentar Pak. Jadi ini hanya pertanyaan pemantik dulu. Apakah Bapak setuju apa tidak setuju? Iya, saya setuju. Iya. Poin pertama dan kedua, Ah, apakah itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membantu. Jadi nanti barangkali Bu, iya. poin kedua ini bisa dijelaskan hukuman seperti apa yang bisa diberikan kepada siswa, yang sifatnya positif dan sifatnya negatif. Karena juga hukuman sifatnya negatif, nantinya tidak cocok diterapkan kepada siswa. Berarti banyak Bu. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi saya persilakan kepada Pak Akbar. Bu Nurdiana mungkin. Bu Ninsi silakan. Jadi apakah Ibu setuju pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, yang poin ketiga saya sangat-sangat setuju, karena dengan adanya pemberian penghargaan pada siswa itu memberikan motivasi supaya lebih meningkatkan lagi mungkin talentanya atau kedepannya, seperti dengan contohnya dengan pembuatan puisi misalnya, nanti akan lebih meningkat lagi kalau ada penghargaannya, supaya dijadikan sebagai motivasi untuk siswanya lebih meningkat ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas pertanyaannya ini. Jadi bersama, yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi sebenarnya hukuman, saya tadi sudah didengarkan paparan dari Pak Ardi bahwa sebenarnya kita tidak bisa memberikan hukuman, tetapi ada konsekuensi. Ya, jadi hukuman itu diganti dengan konsekuensi dari apa yang pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi sebenarnya ini bukan tidak setuju, tapi sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang bisa kita tingkatkan disiplinnya anak melalui dari konsekuensi, dan tergantung konsekuensi apa yang dilakukan anak tersebut, yaitu
Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi sebenarnya di sini pemberian penghargaan sama kita ganti dengan pemberian apresiasi. Ya, apresiasi terhadap apa yang dicapai oleh anak, dan ini pemberian apresiasi sendiri di sini adalah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Kenapa? Karena mereka akan memicu dirinya. Ya, jadi bukan bentuk penghargaan sekarang. Jadi ada namanya pemberian apresiasi, yaitu diperbolehkan untuk peserta didik. Ya, jadi dalam topik ini ada beberapa yang saya sampaikan. Pertama, disiplin positif, kemudian teori motivasi dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, dan segitiga revolusi. Jadi ada beberapa mungkin poin pentingnya saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, jadi ini jadi disiplin positif. Jadi ada beberapa teori kontrol dari yang dipaparkan oleh William Glasser, itu dimana ada teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Dan ini dibuat dengan keyakinan kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Di situ ada sebagai penghukum, kemudian ada membuat rasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, manajer. Ya, dari 5 posisi kontrol ini nanti akan kita laksanakan sebagai segitiga restitusi. Ya, di mana ada 3 poin dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, dari tidak ini bahwa kita tahu bahwa 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kita bagaimana cara kita mempertahankan hidup. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa cinta. Ya, jadi kita sebagai manusia itu butuh namanya kasih sayang dan rasa cinta. Kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Ya, jadi ini makna dimana makna disiplin adalah bagaimana kita mengontrol diri kita, menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang akan kita miliki. Ya, jadi ini dari makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, di mana artinya belajar. Ya, jadi di sini adalah bagaimana disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai itu. Jadi memang dalam membuat disiplin itu tidak mudah, karena memang ada beberapa rintangan dan hambatan yang kita hadapi, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita bisa berbuat dan menuju tujuan yang kita mencapai bersama. Ya, jadi ini ada beberapa nilai kebijakan universal. Kemudian di mana itu kita mengenal dengan nama profil belajar Pancasila. Jadi kita sudah laksanakan ada beberapa 6 dimensi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, bineka global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, jadi ini tadi ada beberapa teori tentang hukuman dan penghargaan. Ya, jadi tadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan itu adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, kemudian untuk menghargai diri sendiri, itu adalah yang kedua adalah motivasi eksternal, dan motivasi internal adalah dimana untuk menghargai diri sendiri. Jadi di situ saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Ya, jadi ini ada
merdeka. Jadi merdeka itu yang menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya melepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Artinya apabila kita ingin berbuat itu lebih dahulu dari diri sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Jadi sama dengan CGP bahwa di situ bergerak, menggerak. Jadi bagaimana caranya kita mulai dari diri kita sendiri baru kita bisa menggerakkan orang lain, dan apa yang kita sudah lakukan insya Allah orang lain juga akan bisa menggerakkan. Ya, jadi ini tadi apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah bagaimana kita menciptakan proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di mana restitusi ini adalah kita lebih berkolaboratif, kemudian mencari solusi masalah mereka, karena kita tahu bahwa peserta didik itu dia memiliki karakter, bakat dan minatnya yang berbeda-beda. Ya mungkin juga ini tentang keyakinan kelas. Ya, jadi saya lihat ada beberapa yang sudah membuat keyakinan kelas, di mana kita tahu bahwa keyakinan di sini itu kita menciptakan dengan keyakinan itu bisa terciptanya budaya positif, di mana kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan ini, jadi ada beberapa kata-kata yang dibuang dari positif, ya. Misalnya datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kemudian berdoa, dan sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran, tata tertib, ya. Ya, ini tadi dari ada beberapa kebutuhan dasar tadi, ada kasih sayang, kemudian ada pemeriksaan, kesenangan, kemudian kebebasan. Ya, jadi juga yang saya anggap rasa penting, karena ini banyak kejadian yang terjadi. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, dan pemantau dan manajer. Jadi mungkin sedikit saya putarkan video tentang tadi 5 posisi kontrol. Ya, jadi yang pertama ini adalah penghukum, ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pulang. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapal. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu Bapak Ibu tentang penghukum. Jadi penghukum itu dia menggunakan kata-kata yang lebih kasar, ya, dimana dia lebih menekan pada murid
Kemudian ini yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi kalau merasa bersalah itu beda tadi dengan penghukum. Jadi ini dimana dia suaranya menggunakan suara yang lebih lembut. Kamu Ya. senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kami terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mengenal kamu. Ya, jadi ini membuat merasa bersalah. Dia selalu membuat merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Apalagi kalau kamu begini terus, bisa jadi kenal kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. ya dia sebagai posisi teman. Jadi teman itu guru tidak menyakiti murid, akan tetapi bagaimana caranya dia mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan yang halus. Sudah jam berapa ini, nak? Berapa lagi ya, sayang? Iya Bu, habis guru saya memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang kencang. Kamu lambat sih. Iya Bu, saya memang pernah tahu tadi. Jadi walaupun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, selanjutnya Bapak Ibu adalah posisi pemantau atau monitor, di mana guru lebih mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi berdasarkan aturan atau konsekuensi. Kemarin, peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah. Kita harus di sekolah dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas, pasti harus istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kamu. Ya. Baik Bu, Ya, selanjutnya Bapak Ibu adalah posisi manajer. Jadi di mana manajer ini adalah guru bekerja sama dengan murid. Dia di mana murid itu lebih mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi dari apa yang bermasalah ini. maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini ya? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki satu kelompok ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki satu kelompok ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, siapa yang akan membantu? Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlalu bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu dari kelas gaji. Baik Bu, terima kasih. Iya, Bapak Ibu, dari tadi ada video yang sudah saya putarkan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, dari ketiga kontrol di sini, yang mana menurut Bapak Ibu yang tepat bisa kita gunakan? Jadi saya buka di sesi ya, sesi tanya jawab kepada saya mempersilakan kepada Bapak Ibu guru memberikan masukan atas jadi kita tadi sudah sama-sama menyaksikan video ya. Jadi menurut Bapak Ibu dari ketiga 5 fungsi kontrol tadi yang mana kira-kira menurut Bapak Ibu yang bisa diterapkan? Ya, saya silakan kepada Pak Amir. Teman-teman Ibu, alhamdulillah kita lihat saya mencoba melihat video pertama kedua ya. Kalau menurut saya itu yang terbaik adalah video kedua. Kalau kemudian pertama, misalnya ini video ketiga ini saya ini kan dihadapi itu SMA. Kayaknya yang gurunya itu cewek. Kayaknya suaranya mendayu-dayu. Sayang. Ini barangkali kalau menurut saya, apalagi kalau SMA kita harap seperti itu, apalagi cewek, ini kurang tepat menurut saya. Ya. Kenapa? Karena di situ namanya ini ya. Kalau sudah SMA itu kan, kalau sayang itu kayaknya bisa saja ada hati. Ini saja kalau film kecil ini sangat saya tidak setuju. Ya, mungkin kalau kayak begitu ya, boleh ya. SD termasuk SMP. Kalau sudah semua itu agak tidak relevan. Termasuk dengan poin apa itu video pertama itu. Video pertama itu terlalu kasar. Iya, menghukum. Tidak seperti itu. Kalau ada bahasa-bahasa seperti itu, boleh jadi siswa tersinggung, akhirnya muncul namanya sakit hati atau dendam karena dikertak. Apalagi SMA itu, mungkin kalau SMA itu tidak cocok lagi ada kertakan di situ. Ada ancaman. Iya. Sekian. Iya, makasih banyak Pak. Jadi Pak Amir tadi dia tidak setuju dengan yang video pertama tadi menghukum dan membuat merasa bersalah ya. Jadi menurut Bapak kira-kira kalau diterapkan di SMP yang mana kira-kira dari Kalau di SMP itu barangkali video kedua itu tepatnya. Kalau video ketiga boleh tapi kalau di kelas 9 kurang ada lagi. Resiko sudah ada, masuk remaja, masih dewasa ya. Tapi kalau kelas 7 kelas 8 bisa. Kan itu suaranya sayang mendayu-dayu kan. Iya gitu. Kita belum balik di situ. Tapi sudah balik jangan begitu. Jangan sampai siswa salah pengertian. Di situ masalahnya. Iya. Kalau masalah pengertian, bagaimana tidak ada juga kalau ada siswa pakai dengan gurunya. Karena cara menghadapi seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya saya persilakan lagi untuk Bapak Ibu guru. Saya berharap pada Pak Akbar mungkin. Terima kasih. Kalau melihat video yang dilakukan, saya sebenarnya lebih cenderung ke yang apa itu kayak manajerial. Baik.
berarti semua jenjang, katakanlah 2 jenjang SMA dan SMP. Tapi ada pikiran lain saya yang justru sebetulnya menurut saya bisa saja semuanya dilakukan, karena beda guru bisa jadi beda cara mengelola sebuah kasus yang dilakukan oleh siswa, apapun itu. Beda lagi siswanya, beda kasus, beda siswa, macam-macam. Jadi saya bisa menunjukkan bahwa ini relatif. Contoh kasus yang di sekolah kita pasti sedikit banyaknya cara saya pribadi menangani siswa yang berkelas dengan bapak ini mungkin ada perbedaan. Mungkin saya sedikit arogan, sedikit keras, sedikit. Tapi kadang-kadang juga saya mengabaikan hal-hal tertentu, situasional adanya, kondisional. Enggak, bisa jadi karena dari faktor dari apa istilahnya itu, kalau dari apa ya, saya boleh istilahnya kalau bahasa itu. Kadang tidak kena mood, itu tidak bisa dipungkiri. Kita harus akui itu. Kita tidak bisa nafikan bahwa kadang-kadang kita sedang mengalami situasi yang kurang kondusif, kurang baik, kurang menyenangkan. Tiba-tiba datang ke sekolah, kita dihadapkan dengan kasus yang harus kita tangani. Yang namanya manusia ya memang normalnya sih harus kita manage, kita atur, kita sesuaikan dengan kondisi yang sekolah, karena bagaimanapun status kita adalah sebagai pendidik seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita lost control, kita kadang-kadang menangani sebuah kasus yang bisa memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa itu, kepada murid berlebihan, dan itu terjadi. Saya pribadi dulu, tapi sekarang sudah kurang. Menyimak video kita kembali ke video tadi, saya kira semuanya harus diterapkan, relatif, dinamis, situasional adanya. Jadi tergantung kita saja melihat kondisi sosial seperti apa, latar belakang sosial seperti apa, karakter sosial seperti apa. Karena kalau kita pukul rata seperti yang tadi, tidak bisa juga. Tadi kan gurunya cewek, ibu-ibu lah. Seperti yang Pak Amir, kalau nanti aturannya mendai-dai begitu, apalagi siswa SMA yang sudah dalam tahap pertumbuhan transisi atau sudah mengalami masa-masa pubertas, bisa saja disalahpahami. Nah, begitupun sebaliknya, misalnya gurunya laki-laki, gagah, ganteng, apalah, ketemu sama siswa cewek yang jadi memang kondisi-kondisi seperti itu tidak bisa kita pukul rata. Kita mesti melihat, mempelajari dulu karakter siswa, kondisi siswa, latar belakangnya, masalahnya, sehingga dalam penanganannya kita bisa memberikan solusi-solusi yang tepat. Kita bisa memberikan jalan keluar yang memang cocok untuk dijalani oleh si murid tersebut, dan artinya masuk di akalnya atau mereka bisa terapkan, bisa laksanakan. Namun kalau kita disuruh memilih, saya cenderung ke yang apa tadi? Yang manajer, Pak. Manajer, gaya manajer itu. Alasannya di samping kita mengarahkan siswa untuk tidak berbuat pelanggaran lain, mengulangi pelanggaran lain, kita sekaligus mengajarkan gaya-gaya kepemimpinan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Iya, makasih banyak Pak atas masukannya. Jadi mungkin sampai satu orang dari ibu-ibu, karena bapak-bapak sudah bicara semua tadi. Ya, silakan Ibu Yanti. Ya, oke, terima kasih. Ya, saya hanya lihat di sini bagaimana hubungan budaya secara peserta. Saya setuju dengan Pak Akbar ya. Jadi semua tadi di situ ada lima, kayaknya saya pernah ikuti semua. Dan seperti itu tergantung dari kesalahan siswa pada saat dalam kelas, bagaimana sampai di mana kesalahannya. Yang jelas intinya yang kelima-limanya itu
saya biasa melakukannya, tapi tidak semua siswa saya kasih begitu. Ya tergantung saja kesalahan yang mereka lakukan. Sudah berulang kali, oh berarti ini sudah mau agak keras. Tapi kalau baru 1 kali 2 kali mungkin masih diikuti. Tapi kalau sudah lewat ya, oh berarti ini dia sudah minta yang lain begitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu. Masukannya jadi alhamdulillah luar biasa ya. Ya, jadi memang setiap guru itu memiliki cara beda-beda untuk menangani peserta didik. Jadi tadi dari video yang dipaparkan sebenarnya bisa semua kita terapkan. Ya, saya sangat setuju ada tempat oleh Pak. Ya, jadi tergantung bagaimana kita menyikapi, kemudian bagaimana karena kita tahu bahwa peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda. Tapi sebenarnya yang paling bagus kita terapkan di sini adalah posisi manajer. Ya, ya sebentar Pak, tunggu ya Pak. Jadi di mana kita memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Kemudian di mana tadi video itu ada dia menerapkan segitiga restitusi. Ya, di mana tadi ada validasi tindakan, kemudian di mana dia membuat keyakinan. Ya, mungkin ada sedikit dari Pak Nisani, silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya menambahkan, kalau saya lihat materinya kan tentang budaya positif, itu terfokus pada bahasa saja di situ, bukan terfokus pada tindakan, karena ada pengajaran pembinaan terhadap siswa itu melalui tindakan atau bahasa. Jadi yang pertama itu adalah hukuman. Jadi kalau saya dapatkan dulu waktu di kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013, itu hukuman itu diganti bahasanya menjadi tugas tambahan. Ya, jadi bahasanya itu tugas tambahan. Seperti misalnya itu jadi itu, kemudian penghargaan menjadi apresiasi. Kalau hukuman itu diganti bahasanya menjadi tugas tambahan. Ya. Jadi ketika anak-anak mendapat melakukan pelanggaran, jadi diberikan tugas tambahan. Kemudian selanjutnya dari video tadi itu tentang tindakan bahasa yang diutarakan oleh guru. Jadi kita berfokus pada cara membahasakan kepada siswa sehingga dia bisa down atau bisa up suasana hatinya. Jadi memang bahasa itu sangat mempengaruhi psikologi seorang siswa. Ya, karena pada kurikulum sebelumnya juga itu ada istilah senyum salam sapa. Ya, jadi tidak ada di situ pukulan, kemudian hukuman, kemudian sanksi. Ya, jadi senyum salam sapa sudah memang diterapkan pada kurikulum sebelumnya. Jadi memang itu bahasa itu sangat mempengaruhi psikologi siswa. Ya, kalau misalnya karakter guru memang harus ada yang kejam, harus memang ada yang sabar, harus ada yang sedang. Ya, karena kenapa? Kalau semua sabar semua, itu anak-anak bisa menimbulkan permasalahan nakal misalnya atau tidak pasti. Jadi memang perlu juga ada guru, sifat guru yang beragam. Jadi saya harus berfokus pada cara membahasakan ketika siswa melanggar, atau bahkan saja bisa saja siswa melakukan positif bisa mengeluarkan juga. Kita sebagai guru kadang mengeluarkan bahasa yang tidak bagus. Ya, meskipun mereka melakukan hal yang positif. Ya, jadi misalnya mereka berlatih misalnya membaca buku. Jadi misalnya dia membaca buku misalnya di taman misalnya. Dia bilang ketika lewat ada guru, ya bisa dia mengeluarkan bahasa yang bisa mendorong sifat jiwa siswa. Contoh misalnya dia sedang membaca, kalau percuma saja membaca, tidak dia sekarang membaca. Itu bisa mendorong anak-anak. Ya, bisa mendorong anak-anak yang sebenarnya mereka sudah melakukan hal yang positif, tetapi karena kita tidak kontrol diri sehingga mengeluarkan bahasa yang negatif. Ya, contoh lain misalnya dia membersihkan, ya, percuma saja kalau bersihkan di dalam, sebentar di luar kotor. Otomatis anak-anak menjadi tahu kalau begitu jangan dikerjakan, karena percuma kita membersihkan, terus kita tidak dihargai juga. Jadi seperti itulah
memang sangat berbahaya itu bahasa. Ketika muncul kata-kata yang tidak menyenangkan, itu bisa membuat anak-anak menjadi patah semangat. Ya, jadi kesimpulannya bahwa memang di zaman sekarang dalam hal melakukan tindakan terhadap siswa memang tidak bisa lagi melakukan dalam bentuk fisik. Di samping karena memang bukan zamannya, kemudian yang kedua memang kita ada batasan hukum, yaitu hak asasi manusia dalam bidang anak. Ya, jadi memang kita hanya perlu melakukan pendekatan persuasif melalui bahasa. Tidak cukup tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak. Sudah sangat luar biasa. Ya, jadi memang kurikulum mereka ini memang adalah kurikulum di mana kita memang ingin memerdekakan murid, ya, seperti dengan filosofi Hajar Dewantara. Itu adalah bagaimana kita caranya menuntun siswa itu menuju kodratnya dan mencapai kebahagiaannya seperti dirinya. Itu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini. Jadi marilah kita sama-sama membimbing, membina anak kita, menuntun mereka sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, karena memang kita tahu bahwa peserta didik itu memiliki gaya, karakter yang berbeda-beda. Ya, mungkin sekian dari pemaparan saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk bersama-sama dalam kegiatan ini, dan semoga apa yang saya katakan ini bermanfaat buat sekolah kita, dan semoga kedepannya Bapak Ibu sekalian bisa sama-sama kami mendaftar di guru penggerak. Ya, jadi sekarang itu sudah dibuka angkatan 11. Ya, marilah kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini untuk mendaftar di angkatan 11. Jadi sebenarnya di guru penggerak ini awalnya memang kita berpikir sulit banyak sekali pekerjaan, tapi alhamdulillah kalau kita memiliki waktu, kita manfaatkan waktu sebanyak mungkin, alhamdulillah mungkin bisa kita laksanakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu. Kita ya, jadi kesepakatan yang akan kita buat bersama. Jadi di mana keyakinan kelas nantinya itu adalah pernyataan yang akan kita buat dan nantinya akan kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung. Ada yang tahu contoh keyakinan kelas? Menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa mengerti banyak hal, guruku terima kasihku, nakalnya diri, membuatmu marah, Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi adalah pernyataan-pernyataan yang akan kita buat dan nantinya kita akan laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi sebentar itu akan memberikan stiker dan itu kalian akan menuliskan keyakinan yang akan kalian buat dan kita akan tempel di depan kelas. Siap? Ya. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku, nakalnya diriku, kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan.
sekolah dan datang tepat waktu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustari dari kelas 9B. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh Ibu Fitriani SPD MPD, kami selalu mengerjakan tugas disiplin dalam berpakaian dan selalu membersihkan lingkungan sekolah.